tanggapan usulan Buya Eko apa yang di sidang kemarin? Oh ya, mengenai sidang MKD ya, DPR mengenai Buya Eko Patrio, Syahroni sama Nafa Urba. Nah, kita bersyukur buat si Buya, ternyata beliau tidak kena sanksi dan kemudian dianggap tidak melanggar apa namanya itu, melanggar apa tuh? Kode etik dari DPR. Jadi memang kebetulan memang beliau teman kita lama di kampus UI ya. Jadi kita bersyukur bahwasanya tidak kemudian rasanya membuat cemaran lah terhadap perjuangan masa lalu. Karena Bang Buya ini memang dulunya aktivis 98 juga. Jadi kita bersyukur terhadap hal ini. Yang kedua, berarti beliau ini sudah masuk ke posisi DPR lagi. Ya, silakan Bang Buya, kita ucapkan selamat bekerja lagi di DPR RI dan kemudian selalu mematuhi protap dan asas-asas kepatutan sebagai anggota DPR RI. Itu yang buat Buya ya. Nah, yang buat tiga, bahwa faktanya memang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, ya mereka tetap kena sanksi. Dan kena sanksi ini kita nggak tahu sampai berapa lama, tapi ini adalah kesalahan. Mudah-mudahan kita juga mudah-mudahan ya yang tiga ini kemudian menyadari kesalahannya dan kemudian sanksi yang nonaktif ini kemudian bisa dipulihkan di kemudian hari setelah sanksinya berakhir kan. Karena sayang juga ya, mereka kan sudah menyadari kesalahannya. Jadi setiap orang yang berbuat salah juga kan sudah minta maaf, sudah menyadari kesalahannya, harus juga kita maafkan. Tapi kita nggak tahu pola tindakan dari MKD nanti, dari Majelis Kehormatan DPR nanti, apakah mereka kemudian setelah sanksinya mau berakhir mereka sidang lagi dan kemudian mereka kemudian memberi maaf dan mengaktifkan kembali terhadap yang tiga, kita belum tahu. Tapi yang jelas khusus terhadap yang tiga ini, harapannya ya mereka menerima lah sanksi dari DPR ini kan, sanksi terberat maupun sanksi ringan kan, sanksi itu ada macam-macam kan, jadi begitu. Buat Buya ya terima kasih ya, dia bersyukur ya dia sudah kembali ke DPR ya, supaya nanti jelas fakta-fakta, kemudian cerita, kemudian tidak ada lagi masyarakat yang menganggap negatif tentang Buya. Bang, ini kan melihat hanya Buya ya yang mendapat, yang langsung jadi aktif. Nafa, Syahroni, sama Eko kan dinonaktifkan sementara. Ya. Ini artinya nanti mereka juga akan kembali aktif ya Bang ke DPR. Nah ini gimana menurut Abang? Apakah dari si Abang melihat sebagai masyarakat, apakah ini sudah layak putusan MKD? Ya begini, jadi sanksi ini kan termasuk hukuman. Sanksi itu bahasa lain daripada hukuman, terhukum kan gitu. Jadi mereka sebenarnya sudah dihukum ini kan dengan cara dinonaktifkan. Cuman berapa lama hukuman ini kan entah dibilang 6 bulan ke depan atau berapa bulan ke depan gitu, tapi ini sudah dihukum kan. Kemudian kalau mereka pulih dari hukuman ketika sanksi ini berakhir, apakah mereka akan menjabat lagi apa tidak, kita nggak tahu. Itu tergantung dari MKD dan partai yang mengusungnya. Jadi kalau partai pengusungnya sudah mereka dijadikan DPR lagi, kemudian sanksi berakhir, tidak ada sanksi berikutnya, tentunya mereka akan menjadikan jadi anggota DPR lagi kan. Tinggal bagaimana respon masyarakat, apakah masyarakat bisa menerima sanksi tersebut atau memberikan maaf. Kita lihat respon masyarakat nanti di kedepannya setelah sanksi berakhir, dan kemudian kalau mereka jadi anggota DPR lagi, bagaimana sanksi masyarakat. Karena tetap walaupun DPR ini punya wewenang dan tata kerja sendiri, tapi yang jelas DPR harus memperhatikan aspirasi rakyat. Rakyat kalau bilang, oh tidak, kami tidak terima ya, DPR juga harus mendengarkan itu. Tapi kalau rakyat kemudian bisa memaklumi dan memahami dan menerima, ya sudah. Ketika mereka nanti kedepannya jadi anggota DPR lagi dan masyarakat tidak ada protes, ya sudah, kita anggap ini mereka sudah menjalin hukuman dan mereka sudah kemudian dipulihkan dengan dasar-dasar nanti mereka tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak mencela rakyat lagi, kemudian mereka bekerja kembali untuk kepentingan rakyat secara sesungguh-sungguhnya. Bang, dengan adanya kejadian kemarin ini kan artinya ini kan banyak di sini tentang moral ya Bang, anggota DPR. Yeah. Sebenarnya kan ada ya Bang pembimbingan, apakah DPR ini harus ditekankan lagi untuk bimbingan moralnya atau seperti apa sih? Ya kalau kata Iwan Fals, urus saja moralmu gitu kan. Lagunya apa tuh? Ya? Nggak tahu juga. Itu kata Iwan Fals, urus saja moralmu. Maksudnya begini, sebenarnya mereka ini orang yang sudah dianggap lebih matang dibanding rakyat biasa, sehingga mereka punya fondasi-fondasi moral yang kuat, berperilaku yang kuat sebagai anggota DPR. Dan lagi mereka berperilaku sebagai orang-orang bebas yang tidak terikat sama aturan.
gitu. Ini kan di DPR itu ada moral, ada tata krama, ada etika, ada norma-norma sebagai anggota DPR. Jadi mereka harus patuh pada itu. Pasti ada kode etik anggota DPR itu. Makanya ada MKD kan, Mahkamah apa namanya MKD? Kehormatan Dewan. Mahkamah Kehormatan Dewan. Dewan. Jadi itu pasti ada kode etik sebagai anggota DPR yang memang harus mereka patuhi. Harapannya itu nanti mereka patuh terhadap kode etik anggota DPR. Oke,